Kita semua tahu bahwa untuk menjadi seorang yang beriman, kita harus beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kitab-kitab Allah adalah satu-satunya sumber yang dapat dipercaya yang mengandung kata-kata Allah. Kitab-kitab Allah mengandung hukum, perintah, kebijakan dan berbagai petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kitab-kitab Allah juga berisi tentang bagaimana manusia harus menyesuaikan diri dengan tuntutan Allah. Sebagai umat Islam, kita harus mengetahui dengan baik tentang kitab-kitab Allah. Kita harus merenungi dan melaksanakan perintah Allah sesuai dengan tuntutannya. Kitab-kitab Allah mengajarkan kepada kita tentang cara hidup yang benar dan bahagia, juga mengajarkan kita tentang bagaimana menghormati dan menghargai orang lain. Berusahalah untuk memahami dengan baik tentang kitab-kitab Allah dan mengikuti ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Pentingnya beriman kepada kitab-kitab suci dalam Islam. Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur adalah kitab-kitab suci yang sangat penting dalam Islam. Mereka dianggap sebagai wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah kepada para rasulnya sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Beriman kepada kitab-kitab ini adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam, dan tidak hanya diwajibkan, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama iman seorang Muslim. Setiap kitab suci ini memiliki makna, pesan, dan peran yang khusus dalam perjalanan sejarah agama Islam. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam Islam dan dianggap sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisi petunjuk, hukum, moralitas, dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan seorang Muslim. Beriman kepada Al-Quran adalah prasyarat utama dalam keyakinan Islam. Taurat adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat dianggap sebagai sumber ajaran dan hukum yang menjadi bagian dari warisan kenabian. Injil adalah kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bagi umat Islam, Injil dianggap sebagai salah satu kitab suci Allah yang berisi ajaran-ajaran tentang kasih, keadilan, dan keimanan kepada Allah. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini berisi doa-doa dan pujian kepada Allah. Zabur juga memuat berbagai nasihat moral dan hukum. Beriman kepada kitab-kitab suci ini bukan hanya pernyataan keyakinan, tetapi juga menuntut penghormatan dan penghargaan terhadap ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam Islam, mengkufuri atau mengingkari salah satu dari kitab-kitab ini dianggap sebagai tindakan serius, bahkan sebagai tindakan kufur, mengingkari iman. Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, beriman kepada kitab-kitab suci ini juga berarti menghormati dan mengakui rasul-rasul yang menerima wahyu ini sebagai utusan Allah. Ini mencakup pengakuan terhadap kebenaran risalah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud, serta keutamaan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Dengan demikian, beriman kepada kitab-kitab suci adalah landasan penting dalam iman seorang Muslim dan menunjukkan hubungan yang mendalam antara manusia dan Allah. Ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menghormati ajaran dan nilai-nilai yang diwariskan oleh para nabi sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang penuh makna dan bermakna dalam pandangan agama Islam. Kalam Allah, keagungan dan konsistensi dalam kitab suci. Tidak ada sedikit pun dari kalam Allah itu makhluk. Allah Ta'ala berbicara dalam kitab Taurat, Injil, Al-Quran dan Zabur secara hakikat, benar. Sebagaimana tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran itu makhluk, bahwa semuanya itu kalamullah secara benar. Begitu juga Taurat, Injil dan Zabur. Kita tidak membedakan di antara para rasul Allah dan kita tidak membedakan di antara kitab-kitab yang diturunkannya, maka semua adalah kalam Allah. Kalam Allah adalah suatu konsep yang mengungkapkan keberadaan firman-firman ilahi yang tidak dapat disamakan dengan karya ciptaan manusia. Tidak ada sedikit pun unsur makhluk dalam kalam Allah. Dengan kata lain, kalam Allah adalah murni dan berasal dari Allah sendiri.
Ini adalah firman Allah yang berisi ajaran, petunjuk, hukum, dan pesan-pesan yang memiliki makna mendalam bagi umat manusia. Kitab-kitab suci, seperti Taurat, Injil, Al-Quran, dan Zabur, dianggap sebagai manifestasi konkret dari kalam Allah. Mereka adalah wahyu-wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai panduan bagi manusia. Meskipun diturunkan dalam konteks dan bahasa yang berbeda, esensi dan kebenaran kandungan mereka adalah sama, yaitu firman Allah yang tak tergoyahkan. Dalam Islam, konsep kalam Allah sangat penting, dan semua kitab suci dianggap sebagai kalamullah secara benar. Oleh karena itu, tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran, Taurat, Injil, atau Zabur yang dianggap sebagai makhluk atau ciptaan manusia. Semua itu adalah manifestasi ilahi yang harus dihormati dan dihargai. Pentingnya pemahaman ini adalah untuk menunjukkan bahwa, meskipun kitab-kitab tersebut diturunkan pada waktu yang berbeda dan kepada rasul yang berbeda, mereka semua memiliki sumber yang sama, yaitu Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia harus menghormati semua kitab suci ini dan tidak membedakan di antara mereka. Konsep ini mengajarkan kita tentang kesatuan ajaran Allah dan nilai-nilai yang dikehendakinya bagi manusia. Kita harus mendekati setiap kitab suci dengan rasa hormat dan pemahaman bahwa semuanya adalah wahyu dari Allah yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi. Dengan merenungkan konsep kalam Allah dan kesatuan dalam kitab-kitab suci, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang agama dan mendekatkan diri kepadanya dengan sikap rendah hati dan penghormatan terhadap wahyu-wahyu ilahi yang telah diberikan kepada manusia. Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah mengatakan, telah diketahui bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Dia menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Isa, Zabur kepada Daud, Suhuf kepada Ibrahim sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-Alaq, ayat 19. Tidak diragukan bahwa hal itu semuanya merupakan kalamullah. Allah berbicara dengannya dan di dalamnya mengandung syariat, perintah dan larangannya. Wallahu a'lam.